sira kabeh dasar perintah ngaji kados dawuhipun Kanjeng Nabi minal mahdi ilal lahdi lampahi syariat liwati ngaji wong mukmin senenge ngaji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'da. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin mata Sahibul Bait, Gus Haji, Atik Nurul Rabbani dan Ustaz Anis dan semua rekan-rekan para pemuda Kashful Qulub yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih diberi kenikmatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul, bertemu lagi di acara rutin IPK setiap malam Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bagaimana yang sudah saya sampaikan dulu, tujuan kita adalah menuntut ilmu, mencari ilmu. Dan ilmu tersebut nanti digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi bukan hanya mencari tok, tapi juga digunakan, diamalkan. Dan yang menjadi penting bagi kita semua adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ada yang menafsiri kalau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin," itu ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya tidak semua ilmu, tidak semua fun, tidak semua mata atau bahasanya. Fun bahasa Indonesia memang. Ya anak IPA, anak IPS kan jenenge apa, belajar apa jenenge? Ya anak ya mapel gitu loh. Ya kan dalam Islam kan ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu tajwid, ada ilmu soroh, ada ilmu nahwu, ada tasawuf dan sebagainya. Nah ini yang wajib adalah yang kita setiap hari melakukan. Artinya, tapi kok bukan berarti terus sampai orang belajar yang lain, dia tetap belajar. Contoh yang sehari-hari mesti kita lakukan pertama adalah cara wong Islam sing unggal dina Arab sedekah orang unggal dina pokoknya. Zakat ya orang unggal dina, kaji ya orang unggal dina. Akhirnya si unggal dina ya akeh-akeh salat wong lanang. Ya lanang wadon. Lanang wadon ketambahan masalah haid, menstruasi. Berarti semua perempuan yo harus belajar masalah mens. Soalnya apa hubungannya untuk melakukan sholat? Bukan hanya sholat saja. Kalau perempuan ini yang masalah perempuan ini. Jadi ini berhentinya apa pentingnya orang kok dunia mulana masa diurangi wong wadon.
Artinya mengko sampai bisa nggo marahi bojone ya utawa nggo marahi anake. Wong wadon nek orang ngerti masalah masalah head bisa jadi dheweke iku urung suci wis adus terus sholat. Ini kan parah ya, bahaya. Urung suci adus dheweke ngertine wis suci padahal urung merga orang ngerti ilmune ya, makanya kudu diulang sampeyan sampai dua anak wadon kudu diulang sampean. Dan sampai di sini ya perintah apa ya wong wadon kon mulang kon belajar. Karena ditakutkan seperti itu untuk sholat. Urung wayahe urung suci, tapi rumangsane wis suci, terus adus, terus sholat. Padahal statusnya masih main. Ini kan dosa. Terus masalah nek ndeke wis dibojo maneh, tak bermasalah lagi. Apabila si perempuan ini sudah mempunyai suami, ngertine wis suci, adus, terus hubungan dengan suami. Padahal berhubungan pada saat haid haram loh kan. Bersenang-senang berhubungan suami istri, bersenang-senang tapi yang bagian itu loh ya. Ya harus dibayang-bayang sampai ya. Pokoknya yang itulah. Itu kalau si perempuan sedang haid haram dosa. Lah nek dheweke orang ngerti masalah ilmu haid, ngerti wis suci jebulane urung terus lakoni kayak karo bojone kan bahaya ya. Dalam kesehatan ya bahaya, dalam segi agama dosa. Dalam kesehatan bahaya. Kenapa perempuan itu kalau sedang haid tidak boleh dijima? Itu saya pernah diceritai orang. Ya diceritani dokter juga kayak gue ngobrol terus diceritani jadi wong wadon nek haid iku rahime terbuka. Ya, rahime terbuka lah. Nek pas di jima khawatir nanti ada udara yang masuk ke dalam rahim ya, ada udara masuk dalam rahim mongko iku sing dadena mongko jadi penyakit ya, jadi dari segi agama ya enggak bagus, dari segi kesehatan juga tidak bagus. Itu makanya perempuan harus mengetahui yang seperti itu. Lanang sampean sing poin utama ya sholat. Ya bagaimana yang dulu pernah saya sampaikan juga, sholat hubungannya karo pirang-pirang perkara ya boh. Sholat hubungannya karo pirang-pirang perkara. Mergo sholat kudu wudu, sholat kudu bersih sekang najis, sholat kudu nang panggonan sing suci, sholat kudu bersih sekang hadas cilik, sholat kudu bersih sekang hadas gede, sholat kudu madhep kiblat, sholat kudu nutup aurat. Berarti sampai kudu mempelajari itu semua. Ya bab kudu ngerti, engko kudu nganggo banyu sing suci mensucikan, ana banyu sing ora suci mensucikan, ana banyu mustakmal, ana banyu najis. Sampeyan kudu ngerti. Ora sembarang wudu, sampeyan wudu terus nganggo banyu wangan ora dadi. Ya, nganggo banyu wangan, nganggo banyu comberan, enggak boleh. Artinya pembagian air ada hubungannya lagi. Dari masalah wudu nanti ada menyangkut masalah air. Air nanti ada menyangkut air suci, air najis, terus air satu kolah, air dua kolah, air akeh pirang-pirang urusan. Makanya nek sinaune mung sebisa sebelus bahwa ora dadi. Nah ini sholat juga ya bagi kita semua, sholat itu juga menjadi penentu kita itu hidup bahagia di dunia. Sholat juga bisa menjadi penentu kita hidup bahagia di dalam dunia. Di samping nanti di akhiratnya juga bahagia, di dunia juga bahagia. Ada seorang ulama besar, Syekh Hasan Al-Basri yang ketiga, jika sholat itu sampai anggap remeh, ya, ini contoh ya, apa? Beliau ngendikan seperti itu. Jika sholatmu itu kamu anggap remeh, maka adakah hal penting lain selain sholat? Kira-kira apa sih lain? Yang paling penting selain sholat apa aja? Hah? Apa?
Jadi nek sholat ya ngendikan Syekh Hasan Basri, idza hanat 'alaika sholatuk faman ladzi yu'izzu 'alaiki. Nek sholat itu sampean anggap remeh, terus apa sing sampean anggap penting? Apa sing penting? Ya ora ono sing paling penting sholat. Mergo biko terima tata'addalu sholatuk tata'addalu qadruk. Sampean arep sukses, arep bahagia tentunya tergantung sholatnya sampai. Tergantung sholatnya sampai. Tulisan yang ketiga, alam ta'lam anna sholata iqtaranat bil falah. Bukankah sampean tahu bahwa sholat itu ada hubungannya dengan kebahagiaan? Sampai ngerti orang? Nek sholat ada hubungan dengan kebahagiaan. Bukti nek adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Hayya 'alal falah, ayo meraih kebahagiaan, kemenangan. Jadi ada hubungannya seperti itu. Mula dawuh diterus namanya nek sampean esih menganggap sholat itu remeh bagi sampean, ya wong ngendikan terus fa kaifa tatlubu minallah wa anta li haqqihi ghairu mujib. Maka bagaimana sampean arep memperoleh apa yang kalian minta kepada Allah nek hak Allah bae wis ora dipenuhi. Rupane diperintah Nabi sallallahu konsol. Jadi nek sampean iki bocah-bocah IPK yo, sampean kok pengen nang dunia bahagia nang akhirat bahagia, salate sing bener. Nganggo ilmu, wudune sing bener, salate bener, maca Qur'ane bener, maca Fatihah bener, maca tahiyate bener. Mergo iku rukun kabeh. Tasyahud itu tahiyat itu rukun, Fatihah juga rukun. Sampean kudu bener bacaanane. Ora oleh sampean sembarangan. Salat kok sampean Fatihah ora bener ya ora dadi. Jadi masalah salat itu ya sampean mungkin bisa melihat video-video yang dulu itu. Jadi mulai masalah wudu, masalah najis dan sebagainya. Itu dulu pernah saya sampaikan. Jadi bisa ini kewajiban wong lanang iki sajane. Jadi fardu tapi terus kanggo wong lanang yaiku jamaah. Kaya Pak Urip, Rian ya. Sapa meneh sing sok jamaah iki. Jamaah dimanapun sampean berada jamaah. Mergo wis salate dewek membawa kebahagiaan, anane jamaah ya juga membawa kebahagiaan. Sampeyan kemudian sopo kang pengin uripe berkah, sertane ye mati husnul khotimah. Ayo tumandang sholat berjamaah. Ayo tumandang sholat berjamaah. Jamaah soalnya apa rahasiane wong jamaah itu sampean salate insyaallah akeh diterimane nang Gusti Allah. Mergo wong jamaah kuwi sing pertama dideleng imame. Kok imame dilelah ora bener sing dideleng salah satu makmum. Kok makmume ora bener, imame ora bener, barokah jamaah nang Gusti Allah ditambah kabeh. Jajan. Kan jamaah iku kepenak. Contoh be sampean kondangan lah. Kondangan rame-rame sampai amplop isinya 5.000. Mesti sampean ora isin apa PD bae. Mergo apa jamaah? Jajan kerja kan. 5.000 mau ojik-ojik langsung dibuka kewenangan sampai isin kan ya mbok. Tapi nek jamaah kan ora kewenangan ki amplop siapa ya ora ngerti sampean. Jadi ya PD bae kaya isinya 50.000 kayak ngono. Nah itu jamaah juga seperti itu. Sampai ketika sholat dewek rasanya yang ditambah ora, tapi ada jamaah ditambah Gusti Allah itu jamaah. Mula
ada juga dawuh yang mengatakan sholat itu adalah ketenanganku. Ya, sholat itu ketenanganku. Bukan ketenanganku setelah sholat. Kan beda. Ketenanganku di dalam sholat bukan ketenanganku setelah sholat. Kan kadang sampai alhamdulillah ayam sholat ya dari kim-kiman misalnya. Iki wong nek tenang ya contoh sampai nek lagi enjoy tenang kepenginnya sedela Mas Bi. Sampai lagi bombong seneng ketemu karo doi kepenginnya sedela apa Mas Bi saja? Kepenginnya sebombonge. Rasa lombo iki ya, rasa lombo. Jadi umumnya wong anggar ketemu si doi ya kepengennya sing karena apa? Karena ketika saya bersamamu saya merasakan ketenangan. Ketenangan Saat batin. saya berada di sisimu saya merasa bahagia. Nah harusnya yang seperti ini juga diterapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat saya sholat saya merasakan kebahagiaan, saya merasakan ketenangan. Otomatis dheweke sholate ora kayak ginjeng jawab kayak gitu, ora sedikit. Karena merasakan kebahagiaannya di situ. Nek jenenge bahagia kan kepengennya suwe gitu loh. Jadi bukan kebahagiaan, ya sama latihan lah. Terus latihan jamaah baik. Sedina ping pira gitu loh. Syukur-syukur ya boys latihan jamaah. Latihan jamaah. Ada sing urung balik sih gue ora sembayang bae urung balik. Siapa gue jenenge? Pak karo gue bicara urung balik. Jadi nah itu. Ini masalah sholat. Jadi dan sholat itu menjadi pokok. Mergo rukun Islam itu ngumpul dalam sholat kabeh. Rukun Islam ngumpul di dalam sholat. Rukun Islam pertama apa? Syahadat dan sholat. Rukun kedua sholat. Sholat. Rukun ketiga zakat. Zakat dan sholat ada berapa? Zakat artinya apa? Zakat itu artinya bersih atau mengorbankan apa yang kita miliki. Nah kita sholat juga seperti itu. Jadi sholat juga seperti itu sama. Terus puasa, sholat puasa berapa? Puasa, anggar bertakbir sampai tekan salam orang 5 jam. Orang ngombe bahkan anak selilit apa jenenge? Wiji jambu terus delek be ora oleh. Terus yang kelima haji. Haji nang salat ana berapa? Ana haji mari ndi? Mari Mekah. Salat madhepe mari Mekah, mari Ka'bah. Itu berarti jadi salat itu menjadi pokok. Mula anggar salate apik kabeh melu apik. Ngendikane Kanjeng Nabi idza sholahat faqad aflaha wa anjah. Nek salate apik ya moko sampai menjadi orang yang bahagia. Wa idza fasadat faqad khaba wa khasara. Nek salate ora apik maka rugilah kita. Nauzubillah min dzalik. Mergo dawe Allah sing apa namanya? Inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan buruk, ya, perbuatan jelek, perbuatan maksiat dan sebagainya. Lah enggane esiana wong salat kok esih gelem dosa-dosa, berarti salate carane orang patia ketampak. Mergo anggar salate ketampak kuwi wonge ora gelem nglakoni hal sing dosa-dosa. Aku pernah ngendikane Mbah Muhammad Zubair, ciri-ciri sampean salate ketampak kuwi
dari waktu sholat yang sudah kamu lakukan sampai waktu sholat yang akan datang, sampai orang lakoni dosa. Iku ciri sholatnya ketampa. Jadi sampai sholat zuhur, bersolat sampai tekan asar, sampai orang lakoni dosa. Berarti sholat zuhurnya ketampa. Bersolat asar sampai maghrib, orang lakoni dosa. Berarti asarnya ketampa. Mulu jangan salah, ketika anak wong sembahyang kok esih nglakoni dosa-dosa, berarti sholatnya esih kayak kijeng cewek gitu. Orang khusyuk, orang nganggo ilmu, orang nganggo pokoknya orang nganggo ilmu. Jadi akhirnya mulai sampean sing padha ngaji-ngaji iki soalnya sampean wong kedulumah. Wong kedulumah iku terkenalnya nang ndi ya pinter ngaji. Lu pirang-pirang contone soalnya. Pirang-pirang contone sing padha nang Karangtalu, sing padha nang Bojong, sing padha nang daerah-daerah itu. Anak mantu, oleh mantu wong di wong kedulumah. Kol gawe tahlil masane. Jadi sampean kudu siap. Ayo lho, sampean ya Yasin wis apal ya, Asmaul Husna apal, tahlil apal wis siap ya, Man. Siap. Aja duduk. Kita harus selalu standby, harus selalu siap, ready gitu loh. Kita ready. Jadi intinya ya kita yang sudah sholat kita usahakan berjamaah men supaya bahagia. Mulu sampean sing esi nom-nom iki kowe sampean deleng bae lah wong ahli sholat, ahli jamaah, sampean deleng kira-kira wonge pada susah-susah apa ora. Sampean deleng bae nang desa dhewe ngene lah. Wong-wong sing pada ahli jamaah, ahli masjid, ahli sholat, wongnya dideleng susah-susah apa bahagia-bahagia deleng. Dan yang paling harus sampean ketahui bahwa kebahagiaan bukan berarti sampean sugih. Oh, kebahagiaan bukan berarti terus sugih. Orang ngono. Jadi bahagia terus ahli jamaah melarat baik. Bukan itu ukurannya ya. Ukurannya bukan di masalah dia nanti menjadi kaya atau enggak, bukan itu. Karena kita sholat, kita jamaah tidak mencari harta, ya. Intinya kesuksesan di dunia maupun akhirat, kita merasakan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Sampai jadi kepengen dunia udah sebisan, maka harus dipuas-puasin, tapi dipuas-puasin sing kepenak kayak gitu. Aja dipuasin sing orang kepenak, kan anak sing puasin orang kepenak. Puas tapi sing kepenak. Puas sing ora kepenak ya sampean bertraktir bocah puas tapi terus ora kepenak ditentong ora puas. Dan kita tetap memerlukan orang atau guru yang mengajarkan kepada kita semua. Artinya kita perlu tangga, perlu wasilah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu wis kenal ora usah krungu wong-wong sing pada ngomong tawasul itu bid'ah dan sebagainya ya. Wong minta saja kepada Allah, kita bisa kok, kan pada kayak biasanya ya. Kamu minta langsung aja kepada Allah, ngapain kok lewat makom itu, lewat kiai itu, lewat ilah itu namanya syirik jane wong. Ora usah ngomong koyo ngono kuwi. Nah, iki gampang contoh kayak bae. Sampai di HP berapa? HP-ne sampean bisa ana wifi-ne kabeh. Saged. Tapi bisa ora HP-ne sampean langsung connect maring satelit ngono. Bisa ora? Ora bisa, tetep kudu lewat modem wifi di home kae. Angger sing modem wifi di home nyalur maring Paket apa ini? tower lebih maring dhuwur ngono, maring satelit. Berarti kan HP-nya sampai semuanya bisa connect kepada satelit tapi melewati modem IndiHome itu mau. Ya, Mbok. Nah, sing nang pusat mana, sing nang tower, sing nang kantor dan sebagainya sing langsung connect maring di satelit itu canggih, hebat. Nah, kita juga seperti itu, wasilah kita adalah para ulama-ulama yang hebat-hebat, para ulama-ulama yang
mempunyai sir-sir, mempunyai keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak dhewe si HP loh. Anggar para ulama ki wis Telkom selengan. Jadi wis langsung bisa connect mare satelit. Lah kayak dhewe si HP, si butuh modem, si butuh nyambung kabel IndiHome kayak contoh. Iki sponsor loh ini ya. Intinya seperti itu. Jadi kita tetap butuh wasilah. Bismillahirrahmanirrahim.